Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa. Jikalau saya dan saudara kita masih hidup dalam kehendak Allah, itu bukan karena kekuatan kita, tapi kemurahan dan kasih sayang Allah yang selalu Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan ada firman Tuhan yang memberikan nasihat sebagai pelita dalam jalan-jalan kehidupan kita. Markus pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-36 berkata, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah merupakan doa daripada Tuhan Yesus Kristus. Yesus dalam setiap dia melakukan apapun dalam aktivitasnya sebelum dan sesudah, selalu dia lakukan, dia dasarkan dengan doa. Bagaimana dia berhubungan dengan Bapanya, dia mengenal Bapanya sebagai satu pribadi yang bisa Yesus sampaikan apapun yang sedang dia alami. Dan di sini merupakan doa Yesus ketika dia berada di dalam Taman Getsemani. Dalam kemanusiaannya Yesus berkata bahwa Bapa, kalau bisa ambillah cawan ini daripadaku, lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan ini berbicara tentang cawan penderitaan, berbicara tentang bagaimana Kristus harus menjalankan misi Allah lewat penderitaannya, lewat salibnya, supaya apa? Supaya terjadi pengampunan dosa kita, sesuatu yang harusnya kita terima, konsekuensi dari dosa seharusnya kita alami yaitu maut. Tetapi Kristus dia harus meminum cawan itu, supaya apa? Supaya saya dan saudara mengalami kehidupan yang kekal. Sebagai manusia itu adalah merupakan satu kondisi, satu keadaan alamiah yang rasanya berat. Sehingga Yesus berkata kepada Bapanya, dia memanggil, ya Aba, ya Bapa, lalukanlah cawan itu. Dan ada satu pengakuan, Yesus berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi di dalam kehidupan ini mengajarkan kita juga lewat ayat yang sudah kita baca. Situasi apapun yang rasanya mustahil, ketika kita mempercayakan ke tangan Tuhan, kita berdoa kepada Allah, maka itu menjadi sesuatu yang tidak mustahil. Karena Dia adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Bapak Ibu, mungkin dalam kehidupan kini, kita pasti memiliki banyak pergumulan masing-masing. Banyak ujian, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dan pernah mungkin ada satu saat kita rasanya seperti firman Tuhan berkata dalam ayatnya yang ke-34, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Hatiku sangat sedih, jadi ada satu kesedihan yang mendalam sampai Yesus berkata seperti mau mati rasanya. Ada pergumulan yang berat, ada tekanan, ada kesedihan yang bisa dialami siapapun yang ada di dalam dunia ini. Entah dia berada dalam kondisi sebagai orang yang kaya mungkin, dalam keadaan status sosial yang tinggi sekalipun, itu bisa mengalami hal tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9, di sana disebutkan bahwa satu kali Elia sebagai nabi Allah, dia juga mengalami pergumulan, dia mengalami masa kekeringan. Ketika dia berada di satu tempat, di satu negeri, dia berada di pinggir sungai Kerit, sungai itu pun pada akhirnya menjadi sungai yang kering, jadi tidak bisa lagi untuk diambil, untuk diminum. Satu situasi yang menyulitkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah mungkin kita merasa kecewa dalam satu keadaan. Kita berkata bahwa seolah-olah Tuhan tidak campur tangan dalam kesedihan kita. Seolah-olah Tuhan tidak ada dalam kekeringan yang sedang kita alami. Tetapi baiklah, firman Tuhan ini mengajarkan saya dan saudara, pada waktu itu Allah tidak membiarkan satu situasi kemudian dia lepas tangan dengan keadaan kita. Saat itu Allah berkata kepada Elia, pergilah ke satu tempat, bersiaplah, pergilah ke Sarfat. Di sana aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memelihara Elia. Saat itu Elia belum pergi, dia masih sedang dalam persiapan. Tetapi Allah sudah mempersiapkan seorang janda untuk memelihara kehidupannya dalam masa kesedihannya, di dalam masa kekeringannya. Mungkin kita sempat kecewa dengan apa yang Tuhan izinkan. Kita mungkin sempat marah. Tetapi kita perhatikan bahwa ternyata dalam situasi apapun
Allah tetap bekerja, Allah tetap ada di situ. Dan ketika Kristus dia menghadapi satu keadaan yang dalam sisi kemanusiaannya, dia tahu bahwa dia harus menanggung cawan penderitaan. Dia harus menghadapi dosa-dosa orang-orang yang ada saat itu. Bahkan dosa kita dia tanggung. Sesuatu sebagai manusia itu adalah hal yang sangat berat. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam penderitaan, dalam tekanan, masih maukah kita berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupanku. Biarlah rencana Tuhan sendiri yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika Yesus berkata hal demikian, bukan berarti Yesus menghindar dari keputusan Allah yang harus dia tanggung, yang harus dia lakukan. Tetapi lewat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa, ketika kita menyampaikan sesuatu, bukan hanya berdasarkan kehendak kita, berdasarkan keinginan kita, tapi bagaimana kita belajar memohon kekuatan Allah supaya kita bisa terus berjalan di dalam kehendak Allah. Salib juga mengajarkan bagaimana saya dan saudara harus mau berjalan di dalam kehendak Allah seperti yang sudah dicontohkan oleh Kristus sebagai satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, banyak hal yang sering kita doakan, banyak hal pergumulan-pergumulan yang bisa kita sampaikan, kita nyatakan keinginan kita. Tetapi sudahkah dalam setiap doa kita, dalam setiap pergumulan kita bisa berkata kepada Yesus, kita bisa berkata kepada Bapa kita, kepada Allah kita, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak Allah sendiri, kehendak Bapa sendiri yang terjadi di dalam hidup kita. Masa kekeringan, masa kesedihan, masa kehilangan, masa pergumulan apapun tidak lantas membuat kita mengambil keputusan berjalan di dalam kehendak kita. Tetapi sebagaimana tadi Elia, dia juga mengambil satu tindakan iman. Dia mengambil keputusan, dia melangkah ke Sarfat karena dia percaya dan dia tahu di situ sudah Allah siapkan janda Sarfat untuk memelihara kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita berkata, Tuhan, hari-hari ini aku berada dalam kesedihan yang sangat dalam. Seperti dia rasanya mau mati. Tetapi mungkin kita lupa kenapa hal itu bisa kita alami. Karena kita mulai berjalan di dalam kehendak kita sendiri. Kita mulai keluar dari apa yang menjadi rencana Tuhan. Tetapi berita salib, bagaimana dalam kemanusiaan Yesus datang, dia meminum cawan itu. Dia meminum penderitaan itu, dia rela untuk disalib. Kita sebagai manusia, kita tidak bisa melakukannya. Hanya Kristus yang bisa melakukannya, menyelamatkan kita. Marilah hari-hari ini tetap kuat di dalam iman, tetap terus berjalan dalam kehendak Allah. Karena di dalam kehendak Allah tidak akan pernah membuat saya dan saudara menjadi rusak. Tidak akan membuat saya dan saudara menjadi hancur. Tetapi dalam perjalanan kita, ketika kita berkata biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kita, kita akan mengalami bagaimana Tuhan yang akan membentuk kita, bagaimana Tuhan yang akan menjaga kita, memelihara kita. Sebab itu melalui firman Tuhan hari ini mengajak kita, pergumulan yang terberat apapun, kita mau berkata Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kita. Sebagaimana Kristus, dia sudah taat, dia melakukan misi Allah. Buat siapa? Bukan buat kepentingan pribadinya, tetapi buat kepentingan saya dan saudara. Mari terus kuat dalam iman, jalanilah hari-hari hidup kita, terus berada dalam kehendak Bapa yang penuh kasih dan sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berkata, terima kasih buat pengorbanan-Mu, Engkau rela minum cawan penderitaan itu, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal, supaya kami menerima keselamatan. Ajarkanlah kami untuk menghargai setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan, terus berada dalam keselamatan-Mu, bantu kami, kuatkan kami, tolong kami kuasa Roh Kudus, supaya ketika kami menapaki perjalanan hidup kami, dalam pergumulan kami, dalam kesedihan kami, dalam kekeringan kami, ataupun dalam kesuksesan dan kebahagiaan kami tetap punya satu landasan kepercayaan untuk terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah mendapati kami, dan kami bersyukur Engkau sudah menjadi juru selamat dalam hidup kami. Kami percaya
Juru selamat kami yang akan menolong kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami, bahkan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Kami memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Tolong kami, kuatkan kami, pegang tangan kami sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau mau hadir dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.